Selamat pagi, ketemu lagi dengan gua Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Kali ini agak beda banget ya. Bakal gua bahas mengenai satu buku, judulnya The Anxious Generation. Kebetulan kali ini kita nggak langsung berkaitan dengan duit, tapi tetap ada kaitannya sebenarnya. Di akhir-akhirnya ujung-ujungnya ada duit juga gitu ya. Baik. The Anxious Generation yang ditulis oleh Jonathan Haidt menjadi viral saat ini karena menanggapi generasi Gen Z yang makin lama makin terbiasa menggunakan smartphone. Ya, mereka Gen Z itu anak-anak kelahiran tahun sekitar 90 ya. 1990 sampai sekitar 2012 lah, sekitar 2012 ingat gua. Dan mereka semenjak dari awal udah terbiasa sama smartphone gitu. Jadi kalau beli smartphone biasanya di dalamnya tuh udah ada udah ada aplikasi yang dikasih, yaitu media sosial seperti Instagram atau TikTok gitu ya. Kalau tergantung perusahaannya ya, kadang-kadang cuma dimasukin Instagram atau enggak TikTok gitu ya, media sosial. Mungkin juga gue mulai jarang-jarang lihat Facebook yang dimasukin. Terus kemudian ada Twitter juga, X ya. Dan itu udah menjadi part of setiap HP yang dijual gitu. Nah, apa yang menjadi kritikan dari buku yang lagi viral saat ini, The Anxious Generation, yang memang udah diungkap juga di banyak podcast ya, khususnya di luar negeri, bahwa Jonathan Haidt sebenarnya dia bukan peneliti. Jadi gue udah baca bukunya, udah juga bikin podcast bareng sama sekolah PPM School ya. Nanti nonton aja, nanti gue kasih linknya. Juga mungkin gue posting di sini juga videonya nanti. Jadi anak-anak Gen Z itu karena saking terbiasanya megang smartphone, jadi mereka besar dan tumbuh nggak kayak gue dulu di zaman gue yang masih main layangan, gobak sodor, main karet bareng sama teman-teman di luar. Sekarang intensitasnya justru terfokus pada smartphone. Ketika smartphone itu sebenarnya diawali dari smartphone yang akhirnya menjadi gadget yang paling canggih buat kita semua gitu. Sehingga anak jadi bertanya-tanya, anak kan penuh penasaran ya, apa tuh gitu, punya gadget semacam itu gitu. Nah, Jonathan Haidt memberitahu bahwa di Amerika itu anak usia 2 tahun itu udah dikasih iPad gitu, 2 tahun ke atas. Dan memang di Indonesia ini dan di deket-deket keluarga gue keluarga besar gitu ya, itu memang bener anak kecilnya tuh dikasih, ada kalau yang mampu beli iPad, anak kecilnya udah dikasih iPad buat nonton YouTube. YouTube kan salah satu media sosial juga ya itu. Jadi mereka nonton, asik dengan dunia yang di dalam situ gitu, di media sosial itu, hanyut dan masuk dalam dunia itu. Kemudian algoritma juga membantu dia menyukai apa yang memang dia suka gitu ya. Dan sehingga bayangin kalau satu orang itu mainnya medsosnya itu apapun itu ya, main medsosnya itu selama 5 jam atau 4 jam gitu. Dan itu bisa coba kita bayangin kalau 1 tahunnya berapa ya, dalam 1 tahun aja gitu. Sedangkan satu orang itu main medsos setiap harinya tuh 5 jam atau enggak 4 jam. Jadi waktu untuk dia bermain, waktu untuk untuk melakukan explore gitu menjadi kurang. Sehingga karena kebiasaan untuk megang smartphone menyebabkan dia memiliki habit atau habitus untuk menggunakan smartphone itu dalam kesehariannya. Jadi bisa menciptakan addicted gitu. Itu sama aja kayak kalau misalnya kita nggak kenal smartphone, maka
anak-anak itu pasti juga akan lebih senang untuk bermain di taman, bermain bersama keluarga gitu. Dan itu yang terjadi pada gue dulu. Bahkan ketika gue ditinggal sama orang tua pun gue akan main juga di taman ya, main bersama teman-teman, cewek cowok gitu. Karena waktu itu belum ada smartphone. Sekarang ada smartphone yang dipakai oleh orang tua, akhirnya menjadi hal yang sesuatu hal yang baru nih buat anak-anak gitu, sehingga anak-anak menjadi lupa. Nah, yang menjadi masalah, yang menjadi perhatian oleh Jonathan Haidt adalah seringkali orang tua tuh menjadi overprotective buat anaknya untuk dia main keluar rumah, dan lupa bahwa ketika dia akhirnya di dalam rumah dan mulai menggunakan smartphone, justru yang terjadi adalah anak-anak menjadi kurang dikontrol oleh orang tuanya. Jadi nggak boleh main di luar, sangat membahayakan, banyak predator di luar, mungkin gitu nganggapnya. Sehingga di dalam rumah dia boleh main sepuasnya gitu, main smartphone atau enggak media sosial. Yang paling menghibur kan kalau megang smartphone kan bukan main Google, aplikasi Google Meet atau Zoom, enggak. Yang menarik itu ya main media sosial atau enggak main game kan, video game itu di smartphone kan sangat luar biasa banget kan. Nah, ini yang menjadi bahaya. Nah, apa kaitannya sama podcast keuangan kita gitu ya? Seringkali ketika kita menjadi orang tua, kita memberikan banyak versi HP macam-macam gitu ya. Jadi mau ada yang mahal, mau ada yang murah ya, ada berbagai jenis ya. Media sosialnya, HP-nya tipe-tipe HP-nya juga ada yang mahal, ada yang murah, dan itu diberikan aja kepada anak. Kalau iPad itu kan hitungan kita di sini kan itu mahal banget kan, dan itu diberikan ke anak gitu. Dan akan lebih membahayakan lagi kalau anaknya masih di bawah umur. Nah, yang menjadi pertimbangan gue adalah di balik mahalnya barang apapun itu untuk smartphone, baiknya memang orang tua, bahkan mungkin teman-teman yang hadir di sini yang lagi dengerin, ketika lo jadi orang tua, mungkin sebaiknya lo harus membuat sebuah perjanjian dulu ketika seorang anak atau mungkin adik lo gitu ya minta smartphone gitu. Jadi harus dibuat aturan rules, karena nggak ada aturan rules, nggak boleh download media sosial gitu. Tiba-tiba dia terpengaruh oleh teman-temannya, oh ada media sosial nih bagus nih, oh TikTok nih segala macam. Nah, itu pun terjadi sama anak gua juga gitu. Sehingga kita harus yang membuat aturan mainnya, karena media sosial tidak akan pernah membuat aturan main buat si anaknya gitu. Sehingga kita yang harus membuat aturan main, kapan harus main, kapan harus dimatikan toolsnya, terus kita harus batasin penggunaannya. Dan itu gue baru notice setelah gue baca seluruh isi buku ini gitu. Dan ketika kita membelikan sebuah gadget ya, smartphone gitu, perhatikan baik-baik apa yang kita install buat anak-anak gitu. Kalau kita mah mungkin yang paling umum ya, usia yang paling baik sebenarnya menggunakan smartphone, gue sih sepakat dengan apa yang dikatakan Jonathan Haidt, adalah umur 16 tahun ya, 16 tahun ke atas. Pagi Pak. Jadi yang paling baik itu 16 tahun ke atas. Sehingga kenapa 16 tahun ke atas? Gua rasa itu umur yang paling matang gitu. Umur matang untuk otak kita. Jadi anak kecil itu menurut Jonathan Haidt harus menerima experience. Jadi main di taman, kemudian jatuh, kemudian menangis, kemudian merasakan rasanya pahit, rasanya sakit. Jadi itu yang membentuk mental si anak gitu.
Kalau misalnya si anak udah dikasih HP dan itu berlangsung selama 5 tahun, maka selama 5 tahun. Sorry. Selama 5 jam, bayangin aja ya, selama 5 tahun. Bahkan si anak kalau diberikan HP main selama 5 jam, bisa dibayangin bahwa apa yang dia terima itu bukan sebuah experience, tapi sebuah informasi yang harus dia serap. Gue waktu belajar psikolog dibilang 2 tahun pertama adalah masa-masa si anak itu kayak kertas putih menerima informasi. Jadi itu bahaya banget kalau informasi yang sembrono dan belum tentu benar diterima matang-matang gitu. Kemudian misalnya sebagai contoh, dia nerima informasi tentang Bitcoin, kripto adalah hal yang paling benar. Jadi anak jadi belajar tentang, dia akhirnya makin tahu, tapi nerima informasinya jadi salah. Tentang invest yang paling benar tuh kripto misalnya kayak gitu. Jadi ini hal yang membahayakan banget, padahal anak 2 tahun itu harusnya merasakan experience bukan informasi. Dan baiknya kita di antara teman-teman para listeners yang hadir hari ini di podcast gua, kalau kalian udah mulai memiliki anak, khususnya baru lahir atau masih keluarga muda, please mungkin berikan waktu atau menunda waktu untuk memberikan HP, kecuali memang generasi-generasi yang kayak anak gua yang memang udah pas harusnya ngerasain sekolah, tapi tiba-tiba pandemi ya, masa-masa pandemi tuh gitu. Dan dia harus sekolah, harus belajar selama 3 tahun di masa pandemi itu menggunakan smartphone atau menggunakan laptop. Ya kadang-kadang terpaksa banget harus menggunakan smartphone, tapi juga kadang-kadang pakai laptop. Jadi ini masa-masa transisi, khususnya yang paling kasihan itu sebenarnya generasi muda yang waktu pada saat pandemi itu terjadi sekitar tahun 2020 selama 3 tahun ya, khususnya di Indonesia gitu. Dan mereka harus belajar dari, kalau mampu punya laptop bersyukur, kalau laptopnya ngehang atau segala macam akhirnya harus belajar dari HP, kan berarti mau nggak mau itu kena imbasnya, apalagi pas pandemi ya. Padahal jauh-jauh sebelum itu smartphone udah mulai berkembang, terus kemudian juga akhirnya menciptakan edit juga di masa-masa sebelum pandemi, dan makin terang benderang, makin diperjelas di waktu masa-masa pandemi. So harusnya pandemi ini selesai, justru malah smartphone itu harusnya sedikit berkurang untuk mengurangi, khususnya buat anak-anak yang di bawah umur yang udah jadi terbiasa megang handphone, smartphone. Ini bukan handphone lagi ya, smartphone, alat yang canggih banget, apalagi ditambah sekarang udah pakai AI gitu ya. Dan baiknya kita memberikan kesempatan, mundur sedikit, memberikan ruang biar anak-anak merasakan pengalaman experience bersama teman-temannya, bersama saudara-saudara lo, bersama ajak aja di tempat umum, terus kemudian jalan-jalan, ketemu sama orang, berelasi sama orang. Takutnya kalau misalnya anggaplah 1 tahun, bayangin 1 hari 5 jam main medsos, 5 jam ngeliatin pantengin smartphone, berapa 1 tahunnya? Dan apakah itu akan berdampak? Ya akan berdampak banget, sehingga yang dikhawatirkan adalah anak-anak menjadi susah untuk bersosialisasi, menjadi cemas ketika berada di luar area smartphone gitu ya. Jadi nggak bisa berelasi dengan orang, menjadi susah gitu, kurang bisa menerima kehadiran orang lain, dan dia akan lebih nyaman ketawa ketiwi dengan medsos itu sendiri. Oke, nantikan aja episode videonya, podcastnya. Nanti tunggu aja, nanti gue bakal posting juga di sini. Dan pastinya ulasan buku ini akan tayang di YouTube channelnya PPM School Management ya. Jadi kalau lo mau ngelihat ke sana juga bisa langsung aja lihat. Terima kasih. Salam dari gue, Lembut Ambon. Gue mulai mau masuk kerja dulu nih. Thank you.